Ini biasa terjadi faktor salah satunya umpamanya ada pemilih yang tidak berhak memilih di suatu TPS, tapi diberikan hak pilih. Apa yang sudah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu sendiri dalam hal ini agar mereka tidak merasa asing gitu? Ketika oh ini KPU, ini Bawaslu, oh mereka ternyata sudah tersinkron data. Salah satunya adalah aplikasi Sigap Lapor. Jadi kalau ada pas di lapangan itu ada dugaan-dugaan pelanggaran, masyarakat bisa langsung melapor ke aplikasi. Selamat datang di dunia nyata karena ini bukan mimpi. Bersama saya Heru Rinaldo dalam program podcast Bukan Mimpi. Nah, kali ini cukup spesial karena di segmen ini kita tidak bicara soal profil para bintang tamu kita, namun kali ini kita bicara tentang politik. Segmen ini kami namakan segmen ngopi atau ngobrol politik. Bersama saya sudah ada dua orang tokoh-tokoh yang ada di Riau ini. Salah satunya Ketua KPU Provinsi Riau, Bang Ilham. Selamat siang. Siang, Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Bang Alnop, ini beliau Ketua Bawaslu Provinsi Riau. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang? Sehat, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, hari ini kebetulan kami ngobrol santai di kopi, Namaste Kopi, letaknya di perkantoran Sudirman Raya. Bagi yang pengen ngopi ke sini, kopinya cukup enak, ya Bang ya? Oh, iya. Silakan dicicip, Bang, kopinya. Tempatnya juga asik. Bang, gimana kesehariannya, Bang? Di awal-awal 2003 ini, Bang. 2023? Langsung padat sekali gitu. Padat ya, Bang ya? Gas. Langsung gas jalan. Langsung gas ya. Kalau KPU sendiri gimana, Bang? Sudah memasuki tahapan pemilu ini, apa-apa saja yang kita mulai agendakan ini, Bang? Kalau 2023 itu memang tahapan yang padat. Kalau tahapan pemilu itu kan rentangnya itu hampir 2 tahun. 20 bulan ya. Karena 20 bulan menjelang hari H. Kan hari H sudah dapat tuh 14 Februari 2024. 24 ya. Maka tarik ke belakang 20 bulan menjelang itu. Tahapan KPU menyiapkan yang disebut jadwal tahapan. Nah, itu dari sekitar di bulan Juni kemarin ya. Di bulan Februari 2022. Sudah. Walaupun pada waktu itu ya masih sifatnya membuat regulasi ya. Oke. Sementara Bawaslu sendiri, apakah sama mekanisme kerjanya dengan KPU itu bagaimana, Bang? Kalau KPU sibuk, kita ikut sibuk. Ikut sibuk ya? Iya, karena memang kita ini melekat dengan KPU. Kita melakukan pengawasan, apa yang dilakukan oleh KPU kita awasi. Nah, ini yang mengawasi KPU ini Bawaslu. Mengawasi pekerjaan KPU tadi Bawaslu. Orangnya. Tapi ini bisa duduk ngopi bareng nih. Harus gitu ya? Iya. Apa hal yang paling kita perhatikan nih, Bang, di momen-momen jelang Pileg dan Pilkada ini, Bang? Kalau dari KPU dan Bawaslu sendiri? Mungkin KPU dulu. Kalau di KPU, ya mungkin ada pertanyaan tadi dari Herul soal kok bisa ngopi bareng gitu ya? Ya bisa, kita kan mitra kerja. Yang diawasi kan pekerjaan ya. Betul. Pekerjaan KPU ini pekerjaan masif, kolosal ya. Jadi pekerjaan yang cukup besar. Mengelola tahapan besar, mengelola orang juga besar. Pasti miss itu banyak. Miss pelanggaran administrasi, miss proses dan lain sebagainya. Jika tidak diawasi berbahaya itu. Karena kan kami juga tidak mengendalikan lingkup kecil di kabupaten kota, kan sampai di kecamatan, sampai ke lokasi. Nah, kerja kolosal, masif, ini punya potensi-potensi ya pelanggaran dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Kita tarik ke belakang tadi 20 bulan menjelang 24 Februari ya? 14 Februari 2024. Artinya pekerjaan Bawaslu sendiri sudah dimulai. Sama. Semenjak 2022. Sampai sekarang 2023 ini ada nggak Bang Ilham ini ditegur sama Bawaslu atau bagaimana? Kita kalau ada persoalan ya kita komunikasi lah. Oke. Karena memang hari ini Bawaslu itu lebih mengedepankan pencegahan. Oke. Nah, kalau pencegahan itu kalau ada yang rasa-rasanya kurang pas, kita akan komunikasikan dulu. Mencegah jangan terjadi pelanggaran. Sejauh ini bagaimana, Bang? Abang melihat pola-pola yang sudah dilakukan baik dari partai politik dan KPU sendiri, apakah masih sesuai dengan aturan yang berlaku? Sejauh ini masih berjalan pada koridornya. Kalau ada nanti yang kira-kiranya belum pas, kita berikan saran, mengingatkan, ini aturannya begini. Oke, 2023 ini kan tahun politik, Bang. Iya.
di sini akan terjadi banyak pergejolakan, akan terjadi tingginya animo masyarakat, partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan. Nah, beri alasan kepada masyarakat mengapa mereka harus berpartisipasi dalam pesta rakyat ini, Bang. Saya kira proses ini kan di 2024 nanti itu kan tidak jauh berbeda dengan 2019. Benar. Kalau dulu mungkin pemilu hanya memilih legislatif saja ya, tambah kalau golongan dulu kan enggak ya, Iya. sekarang dipilih kan dipilih juga. Betul. Nah sekarang ada tambahan presiden itu sejak 2019 gitu ya. Oke. Nah, pemilu kali ini cukup spesial ya seperti 2019 karena ini soal pimpinan ya, pimpinan tingkat nasional, kemudian para pimpinan ya badan legislatif di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat RI ya, tambah yang perwakilan daerah tadi DPD. Nah kita sangat mengatensi kita menjaga cukup lama ya bagaimana proses pemilu ini merupakan obat ya, disintegrasi persoalan konflik dan lain sebagainya. Rekonsiliasi kan lewat pemilu. Kita bisa bayangkan kalau seandainya kita tidak berpemilu ya, pemilu ditunda aja satu tahun bisa ribut gitu. Nah, meskipun mungkin ya kita mungkin biasa dalam perjalanan yang cukup panjang ada kekurangan-kekurangan ya. Mungkin dulu ada istilahnya sebelum 99 itu soal orang tidak mau ikut pemilu disebut dengan golput. Golput benar. Tapi kan pasca 2099 tidak ada lagi. Tapi muncul lagi soal fenomena politik uang. Itu yang masih money berjalan, politik, gitu benar. ya. Nah, itu mungkin ya nilai-nilai negatifnya. Tapi di sisi yang lain, ini adalah konsolidasi demokrasi, konsolidasi kepemimpinan yang paling aman gitu. Tidak perlu bertumpah darah dan bisa menghindari itu. Gitu. Mulai dari Papua sampai Aceh. Nah, ini yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga sejak kita Artinya integritas ini yang perlu kita jaga, Bang. Betul. Oke, Bang Alnop, kita tahu di momen-momen pilkada ini para partai politik ini sudah memunculkan tokoh-tokohnya, sudah memunculkan kader-kadernya, dan bahkan kita lihat di sepanjang jalan sudah ada baliho-baliho mereka. Nah, dengan model kampanye yang berbeda-beda, dengan model promosi yang berbeda-beda. Nah, dari Bang Alnop sendiri, apa yang Abang harapkan dari promosi-promosi ini ataupun kampanye-kampanye ini agar tidak menyulut perpecahan seperti yang dibilang Abang tadi untuk menjaga integritas? Seperti apa yang kita harapkan? Yang pasti saat ini kan belum masuk masa kampanye. Benar. Nah, jadi kita berharap dan juga kita sudah menghimbau kepada peserta partai politik agar menahan diri dulu. Janganlah dibuat kegiatan-kegiatan yang menjurus-jurus kepada kampanye. Tapi kita juga tidak menghalangi mereka untuk melakukan sosialisasi. Benar. Karena memang penting sosialisasi. Ini kan pesta rakyat. Ya. Pesta rakyat itu namanya kalau sudah pesta kan itu ada riuh, ada pesta, ada keriangan di situ, ada kemewahan, kemegahan gitu kan. Nah, kita berharap walaupun melakukan sosialisasi untuk memeriahkan pesta ini, aturan tetap juga harus diikuti. Nah, kemarin kita sudah ada melayangkan surat kepada teman-teman partai supaya menahan diri, tapi belum tidak berarti kita melarang mereka untuk melakukan sosialisasi. Nah, Riau ini kan wilayahnya cukup luas, Bang. Ya. Ada yang bertumpuk di perkotaan dan bahkan sampai ke daerah pulau-pulau seperti wilayah ini dan sebagainya. Kalau untuk mengawasi sendiri keanggotaan ini, bagaimana pola Abang mengatur manajemen ini, Bang? Ya kalau di Bawaslu itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Oke. Kalau di provinsi kita punya 5 komisioner, nanti di kabupaten kota kita juga punya 5 komisioner. Baru-baru ini kita juga sudah merekrut pengawas di 3 kecamatan. Satu kecamatan itu ada 3. Dan yang terbaru kita juga sudah merekrut pengawas di 3 kelurahan desa. Nanti ketika menjelang hari H kita juga akan merekrut pengawas di level TPS. Jadi satu TPS itu ada 1 pengawas kita. Nah, dengan kekuatan inilah kita akan melakukan pengawasan. Namun sebenarnya itu sebenarnya tidak cukup kalau kita hitung kuantitas. Nah, kita berharap masyarakat juga ikut berpartisipasi. Makanya kita baru keluar ini Perbawaslu terkait dengan partisipasi masyarakat. Nah, di situ kita mengajak masyarakat ikut juga andil melakukan pengawasan. Misalnya mereka membentuk forum warga, kampung pengawasan, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang intinya itu mengajak masyarakat ikut berpartisipasi. Oke. Nah, itu dia. Bang Ilham, ada salah satu slogan pemilu yang dari dulu sampai sekarang tetap menggaung ke kita, yaitu jujur dan adil. Nah, bagaimana cara Abang untuk bisa menyerapkan pola ini kepada masyarakat sehingga ini betul-betul menjadi semacam delegasi dalam dirinya untuk bersikap jujur dan adil tadi, Bang? Baik dalam mereka sebagai pemilih, mereka ataupun yang menjadi caleg, dan mereka mungkin yang mengelola partai politik. Seperti apa hal-hal yang dilakukan oleh KPU Riau sendiri untuk menanamkan hal ini? Ini kan prinsip penyelenggaraan pemilu ya, yang jurdil tadi, jurdil dan lubar itu. Nah,
kita harus bisa menjaga ini. Bayangkan jika penyelenggara pemilu, kami dengan Bawaslu gitu ya, dari sisi integritas, sisi kejujuran, sisi keadilan sudah tidak bisa diharapkan. Tidak hanya peserta pemilu, ini peserta pemilu kan partai politik ya, DPD, sampai juga presiden. Pemilih pun sudah hilang kepercayaan. Benar. Nah ini yang selalu kami tekankan. Sehingga terus terang dalam proses penyelenggaraan pemilu ini, kalau kita ibaratnya kan helat ya, Iya. helat atau ale lah, ale gadang. Ale. Ya. Di Sumber ale gadang itu ya, pesta besar kata Pak Almab. Nah kami memilih jalan mungkin KPU tidak pada ruang yang riuh gitu ya, ketika orang menyiapkan ale ya atau menyiapkan helat, tapi memilih jalur senyap, tapi menyiapkan gitu. Oke, Ibarat oke. orang pesta besar. Ini menarik, oke. Itu kan tidak perlu ribut-ribut gitu. Benar. Nah kami baru saja merekrut kurang lebih 860 PPK di 172 kecamatan di 11 kota. Kami baru juga selesai merekrut kurang lebih 5.560 PPS di tingkat desa kelurahan. Dan waktu bersamaan tinggal nunggu pelantikan saja, nanti tanggal 12 pantarlih untuk coklit data pemilih. Kurang lebih ada 20.000. Dan nanti pada hari H, kurang lebih nanti 30 hari menjelang hari H, kami akan merekrut kurang lebih di tingkat TPS 7 orang anggota KPPS, 2 PAM. Kurang lebih kalau saya jumlahkan di Riau, kalau rata-rata nanti 20 atau 20 lebih, itu hampir mendekati 200.000 tenaga yang membantu. Luar biasa, Bang. Ya, ini jumlah yang sangat besar. Kita pesta ya. Betul. Tidak menghitungkan kami lagi rekrut ini ya. Iya, Tapi kami benar-benar. menyiapkan bagaimana nanti teman-teman peserta partai politik nyaman, pemilih datang ke TPS juga nyaman, semua ready, datanya masuk dalam data pemilih. Kita menyiapkan ale, tapi mereka tidak masuk dalam data pemilih. Itu nanti akan kecewa gitu. Betul, Nah ini yang betul. harus kita siapkan. Kita punya penduduk di Riau ini kurang lebih 6.640. Dari angka itu, kalau kita rasionya bisa saja nanti sekitar 4.500.000 itu menjadi pemilih kita. Pemilih yang akan memilih pada 2024. Pada 2019 kurang lebih sekitar 3.800.000-an. Tapi kalau dengan jumlah penduduk Riau ini kan tambah luar biasa sekali. Benar. 600 sampai 700.000 ya kalau kita hitung ke belakang dari 2018 ke 2023 ini. Nah, tentu ini harus kami prepare teman-teman partai politik menjadi peserta nyaman karena kan mereka ini calon-calon pemimpin nih. Benar. Nah, pemilih juga nyaman karena masuk dalam data pemilih gitu. Bayangkan kalau mereka tidak masuk dalam data pemilih. Nah, ini yang harus kami jaga betul-betul menyiapkan pesta ini gitu. Ibarat tadi kami harus mention di belakang layar bagaimana 2024 begitu jalan, bila kami siap, partai politik nyaman, pemilih pun akan datang ke TPS nyaman. Ya. Nah, 2023-2024 ini kan akan bermunculan itu banyak pemilih pemula, pemilih milenial, Iya. yang mereka ini sudah sangat akrab dengan IT, Ya. sudah sangat akrab dengan perkembangan teknologi yang saat ini memang cukup luar biasa, Bang. Apa yang sudah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu sendiri dalam hal ini agar mereka tidak merasa asing gitu, ketika oh ini KPU, ini Bawaslu, oh mereka ternyata sudah tersinkron data secara integritas ke sistem IT. Sudah ada nggak pola-pola itu yang kita lakukan, Bang? Kalau kami di KPU rekrutmen PPKPS kemarin itu sudah menggunakan aplikasi gitu. Oh, Jadi mereka daftar tidak perlu datang ke KPU membawa hard copy, cukup unggah aplikasi Siakba namanya, baik itu PPKPS, jadi mereka upload dulu. Nah, data dokumen hard copy-nya itu dibawa pada saat tes saja. Jadi kami akan cek data-data peserta calon gitu ya, kami verifikasi administrasi itu menggunakan aplikasi. Nah, nanti kami juga akan melakukan coklit data pemilih kurang lebih 1 bulan dari tanggal 9 lebih lah, dari tanggal 12 bulan Februari sampai 14 Maret. Itu kami menggunakan e-coklit. E-coklit artinya para petugas kami yang ke KPPS itu harus paham aplikasi gitu. Paham aplikasi, jadi nanti selain coklit biasa, kalau dulu kan biasa coklit, sekarang kami menggunakan e-coklit. Jadi menggunakan IT ya, Android langsung ya. Nanti data-data DPS akan kami upload juga dengan data namanya lindungi hak pilihmu. Nanti masyarakat bisa cukup dengan klik nik gitu ya. Ini sebenarnya kami sejak 2020 pasca pilkada sudah kami terapkan. Oke. Jadi mereka cukup masukkan nik, nanti akan ketahuan bahwa mereka masuk DPS atau tidak. Oh. Nah, kalau sebelumnya, kalau hari ini kan kebetulan kami belum coklit, masih bisa dilihat di sini. Sepanjang mereka terdaftar di 2019, kemudian mereka atau di pilkada 2020 bagi yang pemilih baru, itu mereka cukup masukkan nik, tahu TPS di mana mereka berada pada pemilu kemarin. Nah, ini akan kami pertahankan sampai 2024 nanti. Sama Kalau- di Bawaslu juga begitu. Di Bawaslu gimana, Bang, polanya? Kita Bang? juga sudah menyiapkan aplikasi-aplikasi. Oke. Salah satunya adalah aplikasi Sigap Lapor. Jadi kalau ada pas di lapangan itu ada dugaan-dugaan pelanggaran, masyarakat bisa langsung melapor ke aplikasi itu. Di-upload begitu? Ya, Sigap Oke, Lapor. oke. Terus kemarin juga sama dengan KPU, kita juga sudah memanfaatkan teknologi
dalam rekrutmen CAT misalnya. Jadi dalam tes rekrutmen kita menggunakan sistem CAT ya, komputer CAT. auto itu ya, oke. Terus ada lagi nanti yang mau sengketa juga ada SIPS. Terakhir kita juga sedang membentuk sebuah komunitas digital namanya. Nah, komunitas digital ini yang akan kita coba didik atau coba komunikasikan supaya mereka juga melakukan pengawasan terhadap lalu lintas informasi. Karena hari ini kan yang cukup mengganggu kehidupan demokrasi kita adalah hoax. Benar. Nah, makanya kita coba ciptakan, kita coba rekrut teman-teman yang handal dalam IT, handal dalam melakukan media sosial, dan kita coba melakukan pencegahan dalam hoax tersebut. Jadi kita sudah rekrut lah mereka, kita coba rangkul mereka untuk sama-sama mengawasi pemilu ini dari hoax salah satunya. Karena memang hoax ini menjadi hantu kita ya. Benar. Dalam menegakkan demokrasi salah satunya. Betul. Perkembangan teknologi kan tidak terlepas dari juga perkembangan informasi. Ya. Nah, salah satunya seperti yang bilang tadi, banyaknya informasi-informasi hoax yang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita batasi. Nah, ketika masyarakat mendapatkan informasi yang tidak pasti kebenarannya, kemana mereka akan bisa mengkonfirmasi ini, Bang? Baik dari KPU ataupun ke Bawaslu. Ada nggak yang kita siapkan satu sarana atau satu wadah untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut? Ya, kalau dari kita di badan publik itu ada badan PPID namanya, Pak. Oke. Nah, PPID sudah ada di situ sebuah ruang bagi masyarakat untuk meminta informasi yang pasti dan jelas dan sumbernya jelas. Kita PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu, kita sudah siapkan secara manual ataupun secara digital. Jadi kalau ada informasi yang tak jelas bisa di situ dikonfirmasi. Kedua juga kita berharap masyarakat juga mengakses informasi itu kepada sumber yang jelas. Nah, kita sudah ada website Bawaslu. Tadi kalau ada informasi-informasi yang terkait pengawasan pemilu bisa diakses di situ. Jadi di luar itu kalau masih rasanya ragu, cobalah konfirmasi ke situ. Kita juga ada cek di situ di aplikasi PPID itu bisa komunikasi apa semua. Oke, Bang Ilham, untuk meminimalisir angka pemilih ganda ataupun DPT yang ganda tadi, apa yang sudah dilakukan KPU sejauh ini, Bang? Seperti ini. Kita punya namanya aplikasi namanya Sidali ya. Oh, Sidali. Data pemilih. Pemilih antar kecamatan, kalau dia muncul di beberapa kecamatan ya, itu akan terdeteksi, atau antar kabupaten atau antar provinsi sekalipun. Bahkan yang terakhir kemarin di luar negeri pun bisa di database yang TKI ya. Oke. Oh, ternyata pada hari H dia akan memilih di luar negeri. Datanya sudah ada di luar negeri. Sementara kan waktu coklat masih ada datanya di kampung asalnya gitu ya. Benar. Nah, nanti cek kegandaan ini akan menentukan dia akan memilih di luar negeri atau memilih di kampung asal atau di pulang gitu. Jadi kalau nanti dia tetap di luar negeri, dia akan memilih dilayani oleh petugas kami yang luar negeri, PPLN namanya. Nah, itu salah satunya. Cek kegandaan ini baru muncul setelah 2014. Oke. Ya, dengan Sidali. Kalau dulu kegandaan ini mungkin kita bisa deteksi, tapi agak kurang Iya. susah ya, karena sekarang kan basisnya sejak 2015 pemerintah sudah betul-betul menerapkan yang namanya NIK. Karena basis kami akan lihat pada NIK KTP. Jadi cek kegandaan itu akan menunjukkan, saya contohkan begini. Pada katakanlah kami baru menggunakan data semester 1 itu untuk data DB4 untuk kami copy data pemilih. Tapi pada semester 2 di 2022 kan tidak masuk dalam DB4. Yang bersangkutan katakanlah dia berasal di luar Riau. Tapi dia sudah di semester 2 pindah ke Riau, kan menjadi data baru. Punya kakak baru di Riau. Nah, tapi datanya tidak masuk dalam DP4. Nah, orang-orang kayak gini punya potensi di daerah asalnya, itu nanti pada saat coklit kan tidak dihapus, dia akan muncul di kampung asal. Iya, jadi ganda dia ya? Ya, pas kami coklit ketemukan, karena dia punya kakak, punya KTP, maka kami akan masukkan. Nah, kami nanti ada cek namanya kegandaan. Maka nanti akan muncul bahwa satu di kampung asal, satu nanti ini akan kami klarifikasi. Nah, kalau antara provinsi, itu lewat KPRI, nanti dipastikan betul yang bersangkutan milih di kampung asal atau milih di sini. Kan biasanya kalau dia sudah pindah, pasti dia sudah ngurus dokumen Surat pindahnya, pencabutan datanya ya? Sana pasti cabut, cuma Iya. DPT masih muncul. DPT masih orang sekarang nggak boleh punya Nik ganda ya? sangat dibimbing kecil. Nah, makanya karena cek kegandaan ini termasuk data juga di kebijakan, kan banyak ya beberapa daerah, terutama daerah-daerah yang penduduknya bermigrasi ya. Iya. Nah, kalau model Riau ini kan menerima migrasi ya, maka ada setengah-setengah daerah yang penduduknya berkurang. Nah, kalau Riau ini rata-rata penduduknya naik terus. Bertambah benar. Iya, pertambahnya karena memang faktor migrasi tadi. Nah, ini potensi kegandaan ada. Ini sudah kami lakukan sejak 2019 kemarin, pemilu kami lakukan kegandaan ini. Insya Allah tidak ada orang yang bisa menggunakan satu nama untuk Dua kali mencoblos gitu ya? Tidak mungkin. Sudah kami dengan kami deteksi.
Salah satu kejadian yang sering terjadi dalam pemilu adalah PSU, Bang. Pemilihan suara ulang. Ini memang yang namanya pekerjaan itu kan tidak 100% bisa tuntas. Nah, kalau terjadi PSU, otomatis ini akan artinya terjadi sebuah masalah. Iya, iya. Untuk meminimalisir terjadinya PSU di pilkada ataupun di pileg nanti 2024, apa yang akan dilakukan oleh KPU dan Bawaslu sendiri? Sinergitasnya seperti apa ini? Ya, kalau PSU sebenarnya ada dua makna ya. Oke, Tadi sama-sama PU. Satu Iya. yang sebut dengan pemungutan suara ulang. ulang. Ya. Satu lagi nama dengan penghitungan suara ulang. Suara, oke. Gitu ya. Berarti kalau dia penghitungan suara ulang tidak perlu pemungutan, Oh, iya. tidak perlu warga yang sudah milih lagi gitu. Hanya menghitung Ya, lagi tapi begitu ya? yang kebanyakan sering terjadi kan pemungutan suara ulang. Iya. Ini biasa terjadi faktor salah satunya umpamanya ada pemilih yang tidak berhak memilih di suatu TPS tapi diberikan hak pilih. Iya, Contoh, iya. pada saat nanti di 14 Februari KTP-nya itu adalah KTP Medan umpamanya ya. Benar. Lalu yang bersangkutan di Pekanbaru oleh KPPS karena kelalaian diberikan hak milih. Sebenarnya kan tidak boleh. Gitu. Benar. Tapi kalau dia pindah, boleh memilih dengan pindah. Tapi ada hak-haknya. Haknya hanya boleh mengakses surat suara presiden. DPD Riau tidak boleh, DPR Riau juga tidak boleh. Pindahnya oleh presiden. Hanya presiden ya? Kalau kejadian seperti ini punya hak pilih, maka lebih dari satu biasanya teman-teman Bawaslu. Kami menunggu. Biasa Bawaslu akan rekomendasikan. Kami menunggu. Bawaslu akan mengatakan ditemukan pemilih tidak berhak memilih, tapi kok diberikan hak pilih. Artinya ada dugaan kecurangan di sana begitu? Harus diulang semuanya. Harus diundang kembali warga di suatu TPS untuk datang lagi pada hari yang ditetapkan nanti. Oke, nah Bawaslu sendiri, Bang, capek nak Bang kalau kejadian-kejadian begini terulang lagi, Bang? Di awal tahun ini kita sudah meluncing indeks kerawanan pemilu. Oh, oke. Indeks kerawanan pemilu itu kita sudah memetakan apa-apa saja kerawanan-kerawanan yang bakal terjadi dalam pemilu ke depan. Itu per zona atau per TPS atau bagaimana, Bang? Seluruhnya. Seluruhnya, Riau. oke. Jadi kalau Ah. di Riau itu masuk dalam kategori sedang. Oh, sudah. Nah, sedang itu jadi kalau sedang itu ya kerawanan itu tetap ada. Kemungkinan untuk ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu tetap ada. Nah, tapi kita sudah punya pegangan indeks kerawanan pemilu IKP. Kita dengan itu kita bisa melihat kalau daerah ini kerawanannya di persoalan ini. Misalnya di daerah perbatasan mungkin soal tapal batas ya. Iya. Soal pemilih yang berbeda tempat kan soal tapal batas. Kalau di daerah sini mungkin persoalan yang lain mengenai politiknya. Nah, kita sudah punya catatan itu, kita lakukan pencegahan. Nah, salah satunya kita lakukan pendidikan partisipatif masyarakat. Kita siapkan kegiatan kampung pengawasan, forum warga. Nah, hal-hal begitu yang kita lakukan. Karena memang seperti yang saya katakan tadi, Bawaslu kali ini paradigmanya adalah paradigma pencegahan. Kalau dulu itu dikatakan bahwa CAT cegah, awasi, tindak. Nah, kalau sekarang kan awasi untuk mencegah, kalau sudah dicegah nggak melakukan tidak juga ada perubahan, kita baru tindak. Artinya penindakan itu langkah terakhir begitu ya? Betul, tepat. Jadi kita cegah dulu lah kalau ada kemungkinan terjadi pelanggaran. Optimisme Bang Ilham sendiri terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat di Pilkada dan Pileg 2024 seperti apa? Saya membaca data. Oke. Katakanlah saya membaca data di 2014 ya. Ya. Ketika Pileg dengan Pilpres masih terpisah, itu di Riau itu angkanya sekitar untuk Pilegnya itu 71%. Tapi untuk Pilpres yang 2 bulan berikutnya kan masih terpisah, itu cuma sekitar 68%. Nah, 2019 itu data rata-rata Riau itu mencapai 83,9. Ada peningkatan? Luar biasa sekali ketika digandeng serentak gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kita membaca itu sudah kelihatan pada pilkada serentak ya. Pilkada walaupun tidak diserentakkan betul, di Riau itu 2015 pertama kali ada 9. Itu dibandingkan nanti dengan pilkada juga naik gitu. Sehingga kami berpikir pada waktu ini akan meledak partisipasi. Ternyata benar. Jadi pilkada serentak juga menarik, apalagi pilpres ini itu menarik. Maka saya masih berkeyakinan dengan angka 83,90% di Riau, angka itu insya Allah tidak akan turun. Justru bisa meningkat ya? Bisa di Pekanbaru, itu tidak di angka itu, mendekati 90 di Pekanbaru. Di Pekanbaru sendiri? Pekanbaru, pada saat 2019 kemarin. Pemilu serentak ini memang menarik gitu ya, ketika pemilihan presiden dengan legislatif disatukan, itu memang istimewa lah buat pemilih, buat peserta juga istimewa kan. Kalau persoalan politik ya itu di luar wilayah kami, ya, tapi kami kan harus menyajikan bagaimana pemilu yang namanya persaingan itu biasa. Seperti yang Abang sampaikan di awal-awal kita ngobrol tadi, kita ngopi tadi, ini semacam pesta ataupun acara, dan panitia pestanya ya KPU dan Bawaslu itu sendiri. Nah Bang, kalau kita bicara sebuah acara Bang,
untuk ramainya ataupun orang semangat menghadiri pesta tadi kan tergantung di panitianya ini sendiri. Ya. Apa hal baru yang akan kita sajikan di Pileg dan Pilkada 2024 ini? Nuansa seperti apa yang diharapkan oleh KPU dan Bawaslu Riau sendiri? Nah, kami ingin memastikan soal data pemilih. Oke. Mungkin teman-teman punya pengalaman 2019 ada istilah orang tidak dapat surat suara gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya bukan tidak dapat surat suara kurang. Jadi ada 3 yang harus kita pahami. Pemilih itu ada 3 jenis. Ada pemilih dalam DPT, ada pemilih DPTB pilihan, ada pemilih DPK. Pemilih DPT ini adalah pemilih yang sedang kami coklit sekarang ini. Oke. Itu adalah pemilih yang dalam daftar pemilih tetap. Ini yang kami cetakkan surat suara. Setelah kami cetakkan, kami siapkan yang disebut dengan 2% cadangan. Nah, pemilih DPTB ini pemilih pilihan. Yang saya sebutkan tadi ada orang Medan. Dia ingin pada hari sudah pastikan karena bekerja sini, tapi asli orang Medan. Dia boleh dengan DPTB pilihan milih. Tapi harus tercatat di DPT di Medan gitu. Itu yang kategori kedua. Kategori 3, pemilih yang tidak masuk dalam DPT, tapi masuk dalam DPK. Dia punya KTP, maka dia boleh memilih pada hari mendatangi TPS. Nah, ini yang banyak pada 2019. Angkanya kurang lebih ada 200.000 di Riau. Itu yang tercatat. Nah, kami ingin menyajikan nantinya DPT-nya bersih, sehingga pemilih ke DPT semua. DPT kan tinggal kecil ya, mungkin tidak ada istilah kekurangan surat-suara lagi. Benar. Ya. Artinya yang kami siapkan dari sekarang. Ini akan kita munculkan sebuah hal yang baru Bang ya, yang betul-betul lebih bersih dan lebih clear terkait pendataan. Nah, kalau dari bidang pengawasan sendiri, seperti apa yang ingin kita sajikan ini? Yang pasti kita akan berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk dengan media. Kenapa? Media itu menjadi sarana bagi kita untuk memberikan pencerahan-pencerahan, pendidikan-pendidikan politik. Nah, ke depan kita coba mendesain bagaimana ada kerjasama dengan media, dengan influencer. Kan sekarang sudah ada influencer-influencer yang di media sosial dia punya. Nah, itu menariknya memang betul. Kita rangkul mereka bagaimana supaya riuhnya pemilu ini bisa lebih terasa ke masyarakat. Betul Bang, sekarang kan lagi tren-trennya berbagai macam media sosial seperti aplikasi-aplikasi yang memang sudah familiar, TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Seperti yang Bang Alnop sampaikan tadi, influencer kan banyak tuh. Untuk di Riau dan di Pekanbaru sendiri luar biasa. Ketika mereka memposting sesuatu, followers mereka akan mengikuti. Mereka akan dijadikan sebagai ambasador tuh bagaimana Bang ke depannya? Atau sudah mulai kita bawa anak mereka Bang di acara ini? Sudah pernah kita ajak komunikasi ya, sudah tindak lanjut nanti akan kita sampaikan kepada mereka seperti apa gitu. Karena memang penting mereka hari ini, karena memang hari ini handphone ini memang luar biasa kan. Mana-mana kita bawa handphone. Ini mempengaruhi masyarakat. Jadi kita akan ajak mereka memberikan pendidikan, memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar pemilu di Riau ini bisa lebih berkualitas. Nah, kita bicara sedikit lebih signifikan ya, terkait politik identitas dan bahayanya terhadap integritas. Kalau dari pandangan Bawaslu sendiri, politik identitas ini bagaimana menurut Abang? Dan bagi masyarakat apa yang harus dilakukan ketika nantinya akan muncul, akan ada potensi-potensi ini masuk ke ranah masyarakat? Ya, kita berharap masyarakat itu bisa memilih informasi. Karena salah satu kenapa politik identitas itu ada ya karena hoax-nya itu. Kembali lagi kita ke hoax ya, karena informasi mereka banyak mungkin informasi-informasi yang tidak terbukti kebenarannya atau sengaja kita nggak ngerti ya, istilahnya ada buzzer misalnya. Nah, buzzer itu menyerang akhirnya mereka terpengaruh terkait dengan politik identitas. Nah, kita mesti memberikan pendidikan kepada mereka. Nah, kita coba itu juga karena memang Bawaslu ini adalah pencegahan. Nah, pencegahan itu dengan caranya dengan media tadi, dengan influencer dan juga pihak-pihak yang memberikan yang punya komunitas tersendiri. Kalau di KPU sendiri Bang, apa yang sudah Bang lakukan untuk hal ini Bang? Kami kan memanfaatkan yang disebut dengan media sosial mulai Twitter, Instagram ya. Nah, ini kan informasi sangat berseliweran ya. Kita mengikutilah di 2019. Kita punya pengalaman ya, katakanlah pada waktu memang lagi gemanya ya. Benar. Nah, orang mengambil informasi mentah-mentah ya. Tapi itu kan pengalaman yang kalau kita ambil itu kan informasi yang sebenarnya tidak berkualitas gitu ya. Informasi-informasi yang saling menyerang dan lain sebagainya. Benar. Pengalaman itu yang harus kita jadikan pelajaran begitu Bang ya. Nah, KPU coba membangun media-media sosial itu, tapi yang kalau berkaitan dengan KPU kan tidak mungkin kalau nanti pas yang terkait dengan peserta tidak mungkin KPU masuk. Benar. Tapi kalau umpamanya tiba-tiba ada hokai dulu, 2 juta surat suara dicoblos. Nah, yang begitu. Tentu KPU harus yang paham menjelaskan di media sosial bagaimana harus dicoblos 2 juta, KPU aja belum cetak surat suara. Katanya di dalam kotak itu sudah ada surat suara yang tercoblos atas nama tertentu. Hoax begitu Bang ya. KPU aja belum cetak surat suara, bagaimana udah tercoblos gitu. Iya, benar. Nah, ini kan
ya sederhana sih Benar. konternya, tapi bagi masyarakat penting. Nah, harapan kita memang masyarakat kita punya pengalaman 2019 yang ya kalau informasi banyak yang hoax, tidak berkualitas, itu kita tinggalkan lah. Kita harus benar-benar masyarakat itu sadar literasi. Tidak harus diterima mentah-mentah ya. Semua informasi kan sudah bisa menilai bahwa semua informasi yang di 2019 yang menjelekkan sesat semua gitu. Ya. Nah, apa mau kita ingin terjerumus seperti 2019? Benar, 2019 kita harus lebih baik gitu. Sehingga kualitas informasi, jika narasi kita kuat, masyarakat kuat, insya Allah dengan sendiri akan menyingkir yang hoax itu. Artinya di 2024 ini nanti akan bermain data dan argumentasi kita, Bang. Ya? Ya betul, literasi. Oke, Bang, terima kasih sudah berbincang-bincang dengan kami, Bang. Ini mudah-mudahan bisa menjadi sarana informasi yang baik bagi masyarakat, bagi pendengar Riau Televisi khususnya terkait kegiatan-kegiatan Bawaslu dan juga dari KPU. Kami ucapkan selamat bertugas. Ini agenda akan makin padat. Tetap semangat, jaga kesehatannya, Bang. Sama-sama. Nanti kalau ada waktu kita ngopi terima lagi. kasih nih. Terima Oke. kasih juga kembali. Oke, dengan segala macam tantangan, kami harapkan KPU dan Bawaslu bisa tetap netral dalam menjaga tugas dan fungsinya. Amin. Nah, pemirsa Riau Televisi dimanapun Anda berada, kali ini kami ngobrol politik di Namaste Coffee, letaknya di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di pusat perkantoran Sudirman Raya. Bagi yang datang kemari cukup asik, lokasinya menarik, dan kopinya enak, Bang ya? Ya, siap. Nah, itulah tadi diskusi kita dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Riau. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi.